Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai pergeseran kekuasaan global. Pekan ini di Davos, dunia menyaksikan tontonan yang tak terduga. Amerika di bawah kepemimpinan Trump secara terang-terangan menarik diri dari tatanan global, sementara China tampil sebagai orang dewasa di dalam ruangan. Dari penghinaan terhadap sekutu hingga klaim ekonomi yang membuat dahi berkerut, kita akan membedah bagaimana satu negara memilih isolasi dan negara lainnya memilih kolaborasi. Apakah ini akhir dari hegemoni Amerika? Simak pembahasannya secara mendalam di video ini. Bayangkan sebuah pesta elit di pegunungan salju Swiss yang biasanya penuh dengan basa-basi diplomatik dan senyum palsu para miliarder. Tiba-tiba berubah jadi arena roasting skala global. Jujur saja, melihat apa yang terjadi di World Economic Forum kemarin, itu seperti menonton kecelakaan kereta api dalam gerakan lambat. Mengerikan, tapi kalian tidak bisa memalingkan muka. Presiden Trump datang bukan membawa zaitun perdamaian, melainkan membawa jerigen bensin untuk membakar semua jembatan kerja sama internasional yang tersisa. Dan pertanyaannya, apakah ini memang strategi jenius atau sekadar amukan dari seorang pebisnis yang lupa kalau dia sedang memimpin negara, bukan reality show? Mari kita jujur sebentar, Davos itu sebenarnya apa sih? Sejak lahir tahun 1971 dengan nama European Management Forum, tempat ini selalu jadi markasnya para elit global. Katanya sih mau memperbaiki kondisi dunia dengan melibatkan pemimpin politik sampai akademisi. Tapi kalau kita lihat rapornya selama 55 tahun terakhir, di luar kemajuan pesat Cina, adakah perbedaan nyata dalam angka kemiskinan atau perdamaian dunia? Hampir tidak ada. Davos selalu tentang dominasi para elit. Tapi yang menarik tahun ini, topeng-topeng itu dilepas secara paksa. Trump dan administrasinya datang dengan pesan yang sangat jernih. Amerika tidak butuh aturan main kalian, karena Amerika adalah aturan main itu sendiri. Mereka punya kekuatan, mereka berencana memakainya, dan siapapun yang menghalangi jalan akan jadi korban. Persepsi tentang persahabatan, kesetaraan, atau nilai-nilai bersama, lupakan saja, itu sudah masuk kotak sampah sejarah. Namun di tengah retorika Amerika yang perkasa ini, ada satu anomali yang membuat para analis menggaruk kepala. Kenapa China, yang sering dituduh sebagai antagonis dalam narasi Barat, justru terlihat seperti pihak yang paling waras di meja makan? China ada di dalam tenda Davos bukan untuk ikut pesta pora, tapi untuk memantau keadaan. Mereka melihat siapa yang masih waras di klub ini dan siapa yang sudah mulai kehilangan akal sehat. Dan sementara Amerika sibuk menghina tuan rumah, China justru bicara soal win-win cooperation. Tapi tunggu dulu, apakah benar China sedang jadi pahlawan baru atau mereka hanya lebih pintar bermain cantik saat lawannya sedang melakukan bunuh diri diplomatik? Mari kita bedah penampilan solo Trump yang berdurasi 72 menit di podium Davos. Banyak yang bilang itu adalah sebuah mahakarya dalam hal delusi. Trump menghabiskan 1 jam lebih untuk membuktikan bahwa dia mungkin hidup di dimensi yang berbeda dari kita semua. Dia mengklaim pertumbuhan ekonomi Amerika luar biasa saat GDP-nya cuma 2,3%, yang bahkan nggak sampai setengah dari pertumbuhan China. Dia pamer kesuksesan moneter tepat di hari saat indeks Dow Jones anjlok 725 poin. Rasanya seperti melihat seseorang berdiri di depan rumah yang sedang kebakaran sambil bilang, "Lihat betapa hangat dan nyamannya sistem pemanas saya." Dan yang paling ikonik, dia mengklaim sudah mengalahkan inflasi. Coba kalian tanya warga Amerika di media sosial, apakah harga telur dan bensin sudah murah? Jawabannya mungkin akan diwarnai kata-kata yang harus disensor. Tapi komedi satir ini belum selesai. Trump juga menyerang isu lingkungan dengan logika yang sangat unik. Dia bilang tidak ada kincir angin di China dan tidak ada yang bisa menemukannya. Well, secara teknis mungkin benar kalau dia mencari kincir angin kayu zaman Belanda. Tapi faktanya ada 42 perusahaan besar di China yang memproduksi turbin angin raksasa. China menyumbang tenaga angin lebih besar dari gabungan seluruh dunia. Ada satu ladang angin di sana yang punya 7.000 turbin dan tebak siapa yang pernah bersepeda melewatinya. Bukan Trump pastinya.
Ini bukan cuma soal salah data, tapi soal betapa percaya dirinya seseorang bisa salah di depan ribuan orang terpintar di dunia. Lalu, bagaimana dengan hubungan diplomasi? Oh, Trump sangat diplomatis. Dia menghina Eropa karena dianggap tidak lagi murni secara budaya Kristen kulit putih karena menerima jutaan pengungsi. Padahal tanpa sedikit pun rasa ironi, banyak dari pengungsi itu ada karena aksi militer Amerika di Timur Tengah. Dia menghina Inggris karena tidak mengebor minyak lebih banyak. Dia menghina Prancis dan Presiden Macron secara pribadi hanya karena urusan kacamata hitam. Dan puncaknya, dia mengingatkan audiens di Swiss bahwa kalau bukan karena Amerika, mereka semua sekarang pasti bicara bahasa Jerman. Masalahnya, dia bicara itu di tengah-tengah Swiss, di mana bahasa Jerman memang salah satu bahasa resmi mereka. Itu seperti datang ke Jakarta dan bilang, untung ada saya, kalau enggak kalian pasti bicara bahasa Indonesia sekarang. Benar-benar sebuah stable genius di titik tertingginya. Bahkan tuan rumah pun tidak luput dari sasarannya. Trump salah menyebut nama Presiden Konfederasi Swiss, memanggilnya Perdana Menteri, dan yang paling jujur secara brutal, dia mengaku mengenakan tarif pada negara itu hanya karena presidennya seorang wanita dan membuatnya tidak nyaman. Wow, di titik ini kita tidak lagi bicara soal kebijakan luar negeri, kita bicara soal perilaku yang bahkan di level sekolah menengah pun dianggap keterlaluan. Dia juga berulang kali memanggil Greenland sebagai Iceland, sebuah kesalahan yang dibela oleh sekretaris persnya, Caroline Leavitt, sebagai penghinaan yang disengaja, karena pulau itu tertutup es. Logika yang sangat futuristik, bukan? Tapi di balik semua sirkus penghinaan ini, ada satu pola yang menarik. Trump tidak menghina satupun miliarder, elit, atau korporasi besar yang hadir di sana. Jadi narasi dari para pendukungnya yang bilang, Trump datang ke Davos untuk menghancurkan elit global, itu agak jauh panggang dari api. Dia justru sedang menghibur para donornya sambil menginjak-injak martabat negara-negara sekutunya. Amerika di Davos bukan sedang bertarung melawan elit, tapi sedang memanjakan para bos besar sambil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa melakukan apapun tanpa peduli konsekuensi moral. Sekarang, mari kita putar kamera 180 derajat ke arah delegasi Cina yang dipimpin oleh Wakil Premier He Feng. Jika Trump adalah badai yang menghancurkan atap, delegasi Cina adalah angin sepoi-sepoi yang menawarkan selimut. He Feng bicara soal multilateralisme, perdagangan bebas, dan komunitas global. Dia mengingatkan kembali pidato Xi Jinping tahun 2017 yang intinya, Cina sudah melakukan apa yang mereka bicarakan. Cina menawarkan solusi kolektif, bukan ancaman tarif lewat akun media sosial. Kontrasnya begitu tajam sampai-sampai kalian bisa merasakannya melalui layar. Ada 4 poin besar yang dibawa Cina. Dukung perdagangan bebas, jaga tatanan ekonomi yang adil, kerja sama win-win, dan yang paling penting adalah saling menghormati. He Feng menekankan bahwa dunia tidak boleh kembali ke hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah. Ini adalah sindiran halus tapi mematikan untuk perilaku Amerika. Cina tidak sedang bilang, kami ingin jadi bos baru kalian, tapi lebih ke, ayo kita buat aturan yang membuat kita semua tidak mati, kelaparan karena ego satu orang. Dan hebatnya, saat Trump sibuk menghina, He Feng sibuk rapat dengan Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, dan para pemimpin Swiss untuk memperkuat perjanjian perdagangan. Satu orang datang untuk memutus hubungan, satu lagi datang untuk menekan kontrak. Kira-kira siapa yang akan pulang dengan membawa lebih banyak kawan? Dunia sekarang sedang berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Kita melihat Amerika yang dulunya adalah polisi dunia dan simbol stabilitas, sekarang berubah menjadi aktor yang tidak terduga dan seringkali merusak. Ada semacam narsisme nasional yang membuat mereka merasa tidak butuh siapapun. Sementara itu, Cina dengan sabar mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Cina mengerti bahwa untuk berada di meja makan global, mereka harus tahu cara memegang garpu dan pisau, bukan malah melempar piring ke wajah tuan rumah. Banyak yang optimis dengan gaya keras Trump, menganggapnya sebagai cara untuk menyelamatkan Amerika dari keterpurukan. Tapi jika kalian melihat data ekonomi yang tidak sinkron dengan klaimnya, dan melihat bagaimana sekutu-sekutu lama, Amerika mulai menjaga jarak,
Kita patut bertanya, apakah ini kebangkitan atau justru percepatan dari jatuhnya sebuah imperium? Sejarah mencatat bahwa kekaisaran biasanya runtuh dalam hitungan generasi, tapi Amerika tampak ingin mencetak rekor dunia dengan melakukannya dalam hitungan tahun, dibantu oleh media sosial yang mengekspos setiap retakan di dinding kekuasaan mereka. Kita sedang memasuki masa-masa yang sangat turbulen. Saat Amerika mulai menyerang sekutunya sendiri, menginvasi musuh-musuh baru yang mereka ciptakan sendiri, dan bahkan secara tidak langsung membiarkan rakyatnya kesulitan ekonomi demi sebuah ideologi kekuatan tunggal, maka keseimbangan dunia sedang goyang sehebat-hebatnya. Davos 2026 mungkin akan diingat sebagai momen di mana dunia menyadari bahwa pemimpin mereka yang lama sudah tidak lagi memegang kemudi dengan benar. Dan sementara itu, di sisi lain meja, ada kekuatan yang sudah siap untuk mengambil alih kendali, bukan dengan teriakan, tapi dengan jabat tangan dan kontrak perdagangan yang menguntungkan. Jadi, setelah melihat tontonan di Swiss ini, kalian di tim mana? Tim yang percaya bahwa penghinaan adalah bentuk kekuatan baru, atau tim yang percaya bahwa kerjasama adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di abad ini? Satu hal yang pasti, tatanan dunia yang lama sudah mati, dan yang baru sedang lahir dengan cara yang sangat gaduh. Terima kasih sudah menyimak analisis ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, mari menjadi lebih cerdas tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.